Selangkah lagi revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang akan segera terbit. Nah, revisi ini untuk mengantisipasi maraknya social commerce seperti proyek social commerce TikTok yang perlahan mematikan UMKM di tanah air. Revisi aturan tersebut diantaranya adalah media sosial hanya diperbolehkan sebagai fasilitas promosi sehingga media sosial dan platform e-commerce terpisah. Pemisahan ini agar data pribadi masyarakat tidak dikuasai oleh satu perusahaan saja. Kemudian, pemerintah juga membatasi produk impor yang masuk ke Indonesia harus memenuhi standar SNI dengan nilai minimum $100 Amerika atau 1,5 juta rupiah. Nah, seluruh produk impor ini akan tertera dalam positive list. Pemerintah menyebut jika ada platform yang melanggar, pihaknya akan memberi teguran hingga melakukan penutupan platform tersebut di Indonesia. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai aturan baru social commerce dari sisi UMKM, kita akan diskusi dengan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, Kemenkop UKM, Pak Temi Satya Permana. Selamat siang, Pak Temi. Selamat siang, Mbak Steph. Apa kabar? Pak Temi, kalau saya rasanya sekarang belum bisa ya saya tanya soal efektivitas ya, karena disebut baru akan diteken kemarin. Tapi kalau dari Kemenkop UKM sendiri melihatnya, apakah ini sudah cukup revisi Permendak 50 tahun 2020 atau perlu ada penyesuaian juga aturan-aturan yang lain? Mbak Steph, jadi selamat siang pemirsa. Jadi mungkin revisi ini sudah kita bahas dari tahun lalu ya Mbak ya. Dan isunya berkembang terus sampai akhirnya muncul fenomena social commerce gitu kan. Tapi mungkin tadi terkait poin-poin yang sudah disampaikan tadi di presentasi tadi memang sebagian besar sudah mencakup apa yang kita bahas. Terkait efektivitas ini pasti peraturan ini memberikan pengaturan baru bagi barang-barang dan juga pelaku penjual maupun platform yang memang berjualan di online. Tapi memang kita juga melihat dari sisi lain, tadi sudah dibahas dari Mas Tauhid dari Indef bahwa memang negara kita ini luas sekali, banyak sekali cross bordernya. Kita juga melihat apakah barang-barang ini masuk secara ilegal atau memang secara legal. Ya, ada beberapa peraturan yang sedang kami kaji juga ya dengan kementerian terkait aturan ini, karena memang kita melihat ada hal-hal yang memang mencengangkan ya, bukan hanya di TikTok ya, bukan hanya di platform, tapi di semua platform online. Kita melihat memang banyak harga yang sangat murah, yang memang kebetulan diperjualbelikan di sana. Tapi kemudian merambah ke arah TikTok Shop yang merupakan fenomena sangat menarik dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan salah satu aturan yang diterapkan itu adalah pemisahan antara sosial media dengan e-commerce gitu kan. Kalian kalau memang sosial commerce tidak boleh berjualan melakukan check out di platform tersebut. Makanya kita melihat ini TikTok Shop ini ya seperti e-commerce ya. Jadi harus ada platform sendiri terpisah dari sosial media sehingga memberikan fairness kepada platform-platform lain kan begitu. Itu Mbak Steph. Ya, ini kan konteksnya juga soal produk asing, ini juga diatur dalam revisi Permendak 50 tahun 2020. Tapi kalau Kemenkop UKM sendiri memang ada datakah Pak Temi perbedaan jenis produk yang dijual oleh pedagang online dengan pedagang retail konvensional? Apakah sudah pasti mereka yang berdagang secara konvensional produknya memang UMKM, produk lokal? Oke. Semua produk impor ini ada baik di online maupun di offline Mbak ya. Itu kita tidak bisa pungkiri itu. Akan tetapi yang kita lihat adalah jalur masuk barang itu seperti apa dan juga persyaratannya. Kita nggak hanya bicara masalah fashion, sepatu dan lain-lain ya, tapi juga kita bicara masalah produk lain yang memang juga marak diperjualbelikan di platform online. Di revisi Permendak ini kita mengatur bahwa memang produk baik itu online maupun offline harus mengikuti regulasi yang sudah berlaku terkait pemenuhan standarisasi dan sertifikasi barang seperti untuk produk kosmetik dan makanan itu ada BPOM, ada halal dan lain-lain. Ini harus memberikan perlakuan yang seimbang antara online dan offline. Sementara di produk online kami belum melihat ada kewajiban yang diterapkan oleh teman-teman platform bahwa memang ini menjadi kewajiban dan dicantumkan. Itu kita atur semua. Terkait juga asal barang kita cantumkan. Jadi kita tidak menutup diri dari produk impor, akan tetapi juga kita harus mengatur. Makanya untuk produk fashion ada kuota yang diberikan dan lain-lain. Tapi kalau selama itu begitu aturan dan regulasi yang ada,
nggak ada masalah sebetulnya Mbak. Ini kalau saya berikan gambaran, sekarang sudah terjadi perang harga yang luar biasa antara online dengan offline. Minggu lalu kami ke Tanah Abang, kita melihat bahwa memang omset turun lesu dan mereka sudah mencoba berdagang secara online. Tapi memang karena memang ini perlakuan algoritmanya memang luar biasa di TikTok, artinya tidak semua pedagang yang berjualan di sana mendapatkan view dan juga konsumen yang baik. Tentu kita tidak hanya melihat dari satu sisi ya Mbak. Satu sisi mungkin memang persaingan harganya yang luar biasa. Mereka menjual barang di Tanah Abang ini kan harganya jauh lebih, ya dibanding dengan harga online masih jauh lebih tinggi. Nah, faktornya kan bisa jadi karena memang ada intervensi harga berupa mungkin promosi dan lain-lain dari platform, atau juga mungkin memang kebijakan harga pokoknya memang harus diatur kan begitu. Yang tapi yang pastinya ini platform sosial media ini berubah menjadi platform sosial commerce dan kemudian merambah ke e-commerce. Ini menjadi pasar yang sangat tidak seimbang karena sosial media ini terutama didominasi oleh teman-teman influencer maupun ya selebritis yang memang berjualan juga di platform sana. Mbak bayangkan misalnya Bu Siti berjualan di Tanah Abang online di TikTok dengan misalnya artis A yang berjualan. Walaupun mungkin barang yang dijual sama, tapi saya yakin viewersnya maupun juga animo dari calon konsumen pasti akan berbeda pendekatannya. Untuk itu kita sih minggu lalu kami usulkan ya udah kalau gitu coba kita tes aja deh gitu influencer atau artis berjual di Tanah Abang jualkan produk mereka coba. Apakah kita lihat tes pasarnya apakah betul memang faktor itu atau jangan-jangan Itu memang sudah dilakukan, cara sudah menjual yang masih kurang pas. dicek, Tapi yang dilakukan pasti seperti itu? ya, kenapa Mbak? Sudah dicoba dilakukan seperti itu untuk dicek apakah itu menjadi faktor yang sangat signifikan berdampak? Kita akan coba Mbak, kita akan coba. Saya sudah sampaikan ke pimpinan, kenapa nggak kita coba seperti itu? Artinya minggu lalu pun kami ketemu dengan salah seorang influencer ya, yang mendampingi Pak Menteri juga berkunjung ke Tanah Abang. Ayo dong kita influencer, ayo gabung untuk bisa memproduksi menjual produk-produk UKM karena mereka ini sudah handal berjualan. Enggak ada salahnya kita coba untuk membantu produk-produk teman-teman setanah air sebangsa gitu loh untuk bisa dipromosikan gitu loh. Sambil juga kita benahi dari sisi kualitas produknya. Artinya kita pastikan memang itu adalah betul-betul produk yang berkualitas dan juga memang bersaing secara harga dan modenya ya Mbak ya, trennya juga harus dilihat juga kan sekarang begitu. Oke, Gitu jadi Mbak. bantuan seperti apa Pak Temi dari pemerintah termasuk Kemenkop UKM untuk bisa meningkatkan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif? Gini, eh, suatu barang bisa diterima di pasar, pertama mungkin karena dilihat trennya ya, tren modenya. Kedua, kualitas dari barang tersebut. Dan ketiga, mungkin kepastian daripada daripada pengirimannya kan gitu. Kalau yang bermasalah sekarang kan orang kalau berjalan di offline, wah ini harus keluar kendaraan, parkir dan lain-lain. Sementara online menjanjikan kepraktisan dalam berbelanja. Akan tapi ada kelebihan dan kekurangannya tentu. Teman-teman di online ini untuk bisa masuk ke dalam platform online, ini harus bisa memastikan bahwa produk yang ditawarkan itu adalah produk yang memang berkualitas sesuai dengan apa yang diiklankan dalam platformnya, dalam cara dia menjualnya itu. Tapi kami juga tetap mendampingi bagaimana how to sell the product, how to promote the store kan begitu. Jadi ada dua sisi yang kita benahi Mbak. Regulasi ini salah satu tools untuk kita bisa mengatur, tapi dari sisi supply, dari sisi produksi kita juga dampingi mereka. Kami kemarin ke Majalaya hari Minggu ya, salah satu pusat industri tekstil di Indonesia, itu sangat lesu. Pesanan-pesanan yang selama ini mereka terima tidak ada, terutama dari pasar-pasar grosir yang ada di Indonesia. Itu sekarang sudah sepi, bahkan ada dari 1.000 salah satu pelaku konveksi di sana dari 1.000 karyawan, mereka sekarang hanya tinggal 140. Nah sekarang ini kan kita tidak boleh diam saja, artinya tetap harus ada penataan yang baik antara online dengan offline. Mudah-mudahan ini pada anak ini bukan solusi jangka pendek, tapi menjadi langkah untuk membenahi regulasi yang lain. Oke, Yang coba kita lihat apakah masih ada yang masih perlu kita sempurnakan lagi ya. regulasinya. Pak Temi terakhir ini Pak Temi, karena salah satu social commerce kemudian menyebutkan ada 6 juta pedagang lokal yang kemudian kehilangan penghidupan bahkan disebutkannya. Dari Kemenkop UKM melihatnya seperti apa? Bagaimana kemudian nasib mereka yang kehilangan medium berjualan? Mbak, platform online bukan hanya yang tadi disebut, ya. Ada yang lain. Saya juga nggak mau nyebut brand di sini ya. Artinya sebelum ada social commerce ini, sebetulnya masalah ini tidak ada kan begitu. Pertanyaan saya cuma satu sebetulnya.
6 juta yang diklaim 6 juta ini, kan data yang kemarin kita terima sekitar 2 juta, tiba-tiba berkembang 2 sampai 5 juta, sekarang 6 juta. Permasalahannya bukan mereka tidak berjualan, yang dijual apa, kan begitu. Yang dijual apa? Kami punya banyak list produk lokal yang memang baik, berkualitas. Why not kita bergabung gitu loh. Teman-teman marketer yang memang ahli dalam menjual ini bisa dong gitu menjualkan produk teman-teman UKM-nya gitu loh. Oke. Kami siap memberikan list gitu loh, UKM mana saja yang bisa mereka promosikan di platform. Kalau semangatnya hanya berjualan tapi tidak tahu produk mana, jangan banyak Mbak, soalnya teman-teman platform ini yang seller ini tidak tahu ini produk mana sebetulnya. Mereka dapat dari distributor atau dari mana, nggak tahu ini produk mana. Makanya ada kewajiban mencantumkan negara asal barang dalam platform online sehingga masyarakat tahu ini produk mana, siapa yang menjual, dan semua yang ada di platform ini harus seperti orang berjualan harus juga ada izin, seperti ada NIB-nya ya, gitu Mbak. Baik, terima kasih Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Bapak Temi Satya Permana atas waktunya di Berita Satu Siang. Salam sehat Pak Temi.